Shalom, saya Jani Abes Tolombanua dan saya siswa Sekolah Alkitab Bengkulu kelas eksekutif. Dan video ini saya buat dalam rangka untuk mengerjakan tugas mata pelajaran hermeneutika yang diampu oleh Bapak Pendeta Apriansori Marbun. Tugas saya kali ini adalah mencoba menafsirkan surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Puji Tuhan. Nah, surat Ibrani ini, sampai saat ini kita tidak mengetahui siapa yang menulisnya, meskipun banyak yang berpendapat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi kita sebagai pembaca awam saja dapat menyangkal tersebut. Mengapa? Sebab setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sangat identik, di mana Rasul Paulus selalu mengawalinya dengan salam, kemudian selalu menyertakan identitas Rasul Paulus, dan menyertakan juga kepada siapa surat tersebut ditulis. Contoh misalkan surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu disebutkan dengan jelas dari Paulus hamba Kristus Yesus dan seterusnya. Kemudian contoh lain misalkan surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia juga sama, didahului dengan salam, dan di sana disematkan dari Paulus seorang rasul dan seterusnya dan seterusnya. Dan tujuan surat itu ditulis juga jelas kepada jemaat-jemaat di Galatia dan seterusnya. Jadi, tulisan Paulus itu selalu identik dengan salam, pendahuluan, kemudian identitas Rasul Paulus yang jelas, kemudian disebutkan juga kepada siapa surat itu ditulis. Namun, surat Ibrani ini tidak diketahui sebab tidak ada identitas penulisnya di sana, dan tidak diketahui pula kepada siapa surat itu ditujukan dan di mana pembaca surat tersebut kemungkinan berada. Namun, kemungkinan besar ada yang berpendapat surat Ibrani ditulis oleh Barnabas atau Apolos, tetapi itu pun masih dugaan saja. Namun yang jelas, penulis surat Ibrani ini tampaknya punya hubungan yang sangat dekat atau hubungan yang langsung begitu dengan murid-murid Yesus atau rasul-rasul. Dan kemungkinan penulis surat Ibrani ini hidup sezaman dengan murid-murid Yesus atau rasul-rasul pada zaman itu. Sebab apa? Penulis surat Ibrani ini sangat mengetahui jelas tentang alur kitab Perjanjian Lama atau 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Taurat. Ya, si penulis surat Ibrani sangat paham tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana kisah Abraham dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana keselamatan. Penulis surat Ibrani sangat paham, sehingga kemungkinan besar penulisnya ya kemungkinan juga dari murid-murid rasul-rasul, ya kan? Dan kemungkinan surat ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dari mana kita tahu? Sebab tulisan-tulisannya itu berisi tentang bagaimana Yesus digambarkan lebih tinggi dari tokoh malaikat, lebih tinggi dari Imam Melkisedek, lebih tinggi dari korban-korban. Korban-korban tentunya juga di Perjanjian Lama dari tradisi bangsa Yahudi sangat kental sekali tentang korban. Dan di Ibrani itu digambarkan bahwa korban yang sesungguhnya itu adalah Kristus, yang jauh melebihi dari korban-korban yang bisa dipersembahkan kepada Allah seperti itu. Sehingga kemungkinan memang surat Ibrani ini sesuai namanya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang orang-orang Yahudi, maksud saya orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Dan tujuan penulisan surat ini, kalau kita baca sampai akhir Ibrani pasal yang ke-13 itu kan nasihat, ya. Tetapi dari awal pun dari awal surat ini juga sudah kelihatan bahwa surat ini berisi tentang nasihat, himbauan, teguran. Dan
penegasan bahwa Yesus itu jauh melebihi tokoh-tokoh yang disebutkan, jauh melebihi daripada apa yang bisa kita kerjakan sebagai umat untuk mengejar keselamatan, dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah citra Allah yang sejati. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Kristus adalah Allah sendiri. Sehingga memang kemungkinan besar surat ini ditulis kepada mereka yang Yahudi dan menjadi percaya kepada Kristus. Dan tujuannya adalah untuk menasihati dan meneguhkan. Sebab di pasal yang ke-10 besar indikasi bahwa umat-umat Yahudi yang percaya Yesus sedang mengalami penganiayaan di pasal 10 ya. Sehingga banyak orang Yahudi menjadi tawar hati, meninggalkan iman, ingin meninggalkan iman mereka, kembali kepada keyahudian mereka, sebab hubungan mereka dengan Yesus itu membuat mereka sengsara, membuat mereka tampaknya dikucilkan dan dikejar-kejar, ya kan? Nah, di pasal 10 kita bisa membaca hal tersebut, dan banyak dari antara mereka yang akhirnya murtad. Seperti itu. Nah, di pasal yang ke-6 ini disinggung bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus hendaknya jangan murtad lagi. Nah, kata murtad di sini banyak yang menafsirkan bahwa murtad itu berarti meninggalkan Kristus atau meninggalkan iman yang saat ini dipercaya, begitu ya. Jadi pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mengecap, ya tadi disebutkan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu, mungkinkah seorang yang sudah, ya kan? Kata kuncinya kan seperti itu. Mungkinkah seorang yang sudah pernah diterangi hatinya, yang sudah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, mungkinkah orang-orang yang semacam ini kemudian murtad atau meninggalkan Kristus, begitu ya? Nah, banyak yang berkata bahwa orang-orang yang murtad itu mungkin dia mengecap, tetapi sebenarnya tidak memiliki keselamatan. Banyak yang mengatakan demikian. Tetapi kata mengecap yang digunakan di Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu sama dengan kata yang digunakan ketika disebutkan bahwa Kristus pernah mengecap kematian. Itu ada di Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya bacakan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Mengalami ini sama dengan kata yang disebutkan mengecap. Artinya, kalau disebutkan tadi mengecap karunia-karunia surgawi tetapi tidak memiliki keselamatan, berarti Yesus juga mengecap kematian tetapi tidak mati, mengecap maut tetapi tidak mati secara daging. Jadi tafsiran ini salah. Ya, artinya apa? Bahwa orang yang disebutkan murtad di pasal 6 ini memang orang yang sudah punya keselamatan tadinya. Dia sudah punya keselamatan. Tetapi, ya kan? Tetapi karena mungkin penderitaan yang disebutkan di pasal 10, dia tidak kuat, akhirnya tawar hati. Penderitaan yang berat sekali ini akhirnya membuat dia murtad, meninggalkan keselamatan itu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mengecap hal-hal rohani yang demikian luar biasa, mungkinkah seorang yang sudah pernah mengalami pengalaman mukjizat, mungkinkah seseorang yang sudah pernah mengalami dilawan Allah murtad? Dan kalau mengacu pada kata yang dipakai tadi, mungkinkah seorang yang sudah punya keselamatan, punya jaminan keselamatan di dalam Yesus, murtad sehingga dia tidak lagi memiliki keselamatan? Nah, ini kan yang menjadi poin yang menjadi perdebatan juga di kalangan akademisi teologi ya. Tetapi
bagi saya, bukan soal mungkinkah seorang yang sudah mengalami atau mengecap karunia-karunia rohani mengalami murtad. Bagi saya yang terpenting adalah setelah kita mengalami karunia rohani, setelah kita percaya kepada Yesus, dan setelah kita memiliki jaminan keselamatan, apakah kita mengalami transformasi hidup atau yang kita sebut dengan lahir baru? Orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah punya jaminan keselamatan di dalam Yesus, belum tentu hidupnya lahir baru. Iya kan? Belum tentu hidupnya mengalami transformasi sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebab saya yakin bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, bagian kita bukan hanya turut menikmati keselamatan, turut menikmati hidup kekal, tetapi disebutkan bahwa kita juga turut menikmati karunia penderitaan di dalam Yesus. Artinya bahwa karunia penderitaan itu hanya bisa kita jalani dengan teguh apabila kita mengalami transformasi hidup. Transformasi hidup itu berarti meninggalkan kenyamanan, meninggalkan rasa enak di badan, dan meninggalkan hidup lalu kita. Sehingga sebagaimana penulis surat Ibrani katakan bahwa tatkala kita sudah bertemu dengan cahaya ilahi, ya kan? Atau citra Allah itu, atau bertemu dengan Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, maka sebenarnya tidak ada hal lain yang lebih bermakna atau tidak ada hal lain yang lebih hebat daripada pertemuan dengan Kristus. Namun, pertemuan dengan Kristus itu tentu tidak hanya cukup ketika bertemu saja. Tatkala kita bertemu dengan Kristus, maka harus ada penanggalan diri kita, penanggalan daging kita. Sehingga apabila kita mau semakin serupa dengan Kristus, maka kita pun harus menanggalkan hidup kita. Kita harus menanggalkan hidup kita sebagaimana Kristus menanggalkan keilahiannya untuk menjadi sama dengan kita, sehingga ia menjadi korban yang layak untuk menebus dosa semua manusia. Seorang sejati tidak mungkin jatuh. Seorang Kristen sejati tidak mungkin jatuh, ya kan? Singkatnya bahwa kalau seseorang benar-benar sejati di dalam Yesus, seseorang benar-benar bertemu dengan Yesus dan mengenal Yesus dan mengandalkan Kristus di dalam hidupnya, berarti tidak mungkin orang itu jatuh dalam arti meninggalkan Yesus lagi, dan tidak mungkin orang itu kehilangan keselamatan apabila dia benar-benar sejati. Nah, selamat berarti mengenal Allah di dalam Yesus, ya kan? Selamat berarti percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut, dan lahir baru. Nah, keselamatan itu tidak berhenti dalam menerima Yesus, tetapi setelah kita menerima Yesus, kita harus memulai langkah baru bersama dengan Kristus, yaitu transformasi, pertobatan. Sehingga tatkala kita bertobat sungguh-sungguh, maka kedagingan kita ini akan dimatikan. Orang yang menderita penderitaan secara daging, dalam 1 Petrus dikatakan, maka dia berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Orang yang rela dagingnya disakiti demi menjadi serupa dengan Kristus, maka dosa tidak akan lagi menghambat dia memperoleh keselamatan. Jadi orang yang disebutkan dalam surat Ibrani pasal 4 yang sudah menikmati karunia-karunia rohani, atau singkat kata orang yang sudah punya jaminan keselamatan, tetapi apabila dia tidak lanjut kepada kehidupan yang lahir baru, kehidupan yang ditransformasi setiap hari sampai kepada tujuan menjadi serupa dengan Kristus, maka mungkin saja orang itu bisa jatuh. Mungkin saja keselamatan itu hilang dari dia.
Sehingga hal ini kan akan menjadi perdebatan. Dapatkah keselamatan hilang? Dapatkah keselamatan itu hilang? Ya kan? Bisa saja kita berdebat, tetapi saya percaya bahwa keselamatan itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi Kristus itu tidak mungkin hilang. Sederhananya kita anggaplah keselamatan itu benda. Kalau benda itu sudah ada sejak awal, maka keselamatan itu akan tetap eksis. Yang bisa terjadi adalah kita jauh dari keselamatan itu. Misalkan pensil ini tinggal di Bengkulu sana, saya di Cikarang. Kalau pensil ini nggak musnah, tidak binasa, maka pensil ini akan ada terus di Bengkulu. Tetapi ketika ini jauh dari saya, maka saya tidak punya pensil ini. Tetapi kalau pensil ini dekat dengan saya dan saya pegang terus, maka pensil ini tidak mungkin hilang. Katakanlah keselamatan itu seperti benda yang nyata, absolut seperti ini. Katakanlah keselamatan itu Kristus itu sendiri. Kristus itu tidak mungkin hilang. Kristus itu tidak lagi mungkin hilang. Sebab dia Allah. Dia Tuhan. Dia tidak mungkin hilang. Yang bisa terjadi adalah saya yang melepaskan diri dari Kristus. Saya yang melepaskan diri dari Kristus. Sehingga keselamatan itu saya yang menjauh dari keselamatan itu. Seperti itu. Tetapi tatkala Kristus itu ada di dalam hati saya dan saya genggam dia layaknya seperti benda, maka kemanapun saya pergi, apapun yang saya alami, penganiayaan seperti apapun yang saya alami, keselamatan itu tidak mungkin hilang. Tetapi untuk terus melekat pada keselamatan ini, melekat kepada Kristus ini, saya harus seirama dengan dia. Saya harus sefrekuensi. Saya harus semakin serupa dengan dia supaya saya semakin hari semakin menempel dengan dia. Nah, proses supaya saya semakin sama dengan Kristus, supaya saya semakin menempel dengan Kristus, itu hanya mungkin apabila saya bergerak kepada lahir baru. Lahir baru, kemudian saya bergerak kepada kepenuhan firman Allah itu yang mengubahkan saya, sehingga atribut-atribut keilahian itu semakin hari semakin ada di dalam diri saya, sehingga saya akhirnya semakin sama dengan Kristus. Dan saya percaya orang-orang yang disebutkan dalam Ibrani ini mungkin, ya sering kita katakan saya sudah punya jaminan keselamatan. Tetapi kalau tidak ada perubahan hidup, orang bisa saja jatuh karena ada masalah, ada penderitaan, ada tantangan, ada penganiayaan, ada ya hal-hal sulit karena percaya kepada Injil. Sehingga mungkin saja orang itu akhirnya menarik diri dari keselamatan itu. Ya meskipun sudah mengalami mukjizat, meskipun sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kalau tidak ada lahir baru, tidak ada usaha untuk terus mengerjakan keselamatan itu, ya Yesusnya tetap ada, tetapi kitanya yang semakin jauh dari Yesus. Sehingga ya kemungkinan semakin kita jauh dari Kristus, maka keselamatan itu pun semakin jauh dari hidup kita. Seperti itu. Seperti orang-orang Yahudi yang dinasihati oleh penulis surat Ibrani. Kamu sudah tahu bahwa korban-korban yang sudah kamu sembelih di zaman nenek moyang kita, itu sebenarnya tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Tetapi korban di dalam Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat, Kristus itu adalah imam yang sama menurut peraturan Melkisedek, ya kan? Kristus itu adalah citra Allah sendiri, dan Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Masa iya hanya karena penderitaan, hanya karena penganiayaan, hanya karena kamu dikucilkan, kemudian kamu kembali lagi kepada iman percayamu yang dulu, padahal kamu sudah ketemu, ya kan?
puncak dari segala puncak, ya kan? Tujuan dari apa yang kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan. Kita sudah bertemu dengan Allah loh sebenarnya, begitu di dalam Yesus. Jadi kalau sudah ketemu dengan Allah, terus kenapa lagi kita berbalik, meninggalkan Allah itu hanya karena penganiayaan dan sebagainya. Jadi disebutkan kalau sudah ketemu dengan puncak dari segala puncak, sudah ketemu dengan klimaks dari perjalanan rohani, terus kalau kita kemudian meninggalkan hal yang paling utama itu, terus dengan apa lagi kita bisa disadarkan untuk bertemu dengan Allah? Kurang lebih seperti itu kan bahasanya. Jadi tidak mungkin lagi seorang orang yang sudah bertemu dengan Allah, kemudian dia meninggalkan Allah, ya tidak mungkin lagi ada korban yang bisa memperbaharui pertemuan dia dengan Allah setelah dia meninggalkan Allah, kan begitu. Makanya disebutkan kalau di terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan seperti ini. Hati-hatilah, jangan sampai ada di antara kalian yang kembali kepada kehidupan yang gelap. Ini terjemahan sederhana Indonesia ya. Hati-hatilah, jangan sampai ada di antara kalian yang kembali kepada kehidupan yang gelap. Artinya kehidupan yang lama, kehidupan jahiliyah, kehidupan yang mengenakan usaha sendiri untuk selamat, menggunakan hikmat sendiri untuk menjangkau Tuhan, ya kan? Karena orang yang seperti itu tidak mungkin kita bimbing kembali untuk bertobat seperti ketika dia baru mengikut Kristus. Artinya tatkala kita baru mengikut Yesus, itu kan baru langkah awal. Artinya itu kan baru start awal kehidupan yang baru setelah kita meninggalkan kehidupan yang lama, gitu kan? Terus disebutkan lagi, dia sudah pernah menerima kebaikan hati Allah melalui Yesus dan sudah mengalami pertolongan Roh Kudus. Ya kan? Sebab orang bertobat itu karena Roh Kudus yang menginsyafkan dia tentang dosa, penghukuman, dan keselamatan. Artinya apa? Orang yang seperti ini ya memang sudah mengalami pertolongan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, sudah mengecap karunia Roh Kudus. Dia juga sudah mencicipi indahnya firman Allah serta kemampuan rohani yang akan kita nikmati pada zaman yang akan datang. Ya kan? Artinya orang ini mungkin ya sudah menikmati karunia-karunia rohani, berbahasa lidah, mengalami karunia kesembuhan, karunia nubuat dan sebagainya. Dia bisa melihat orang dalam nama Yesus disembuhkan, mungkin dari keterikatan kuasa gelap misalkan, dia sudah mengalami. Nah, kalau orang seperti ini meninggalkan Kristus, katanya, tidak mungkin dia bertobat lagi. Karena apa? Ketika dia meninggalkan Kristus, dia seakan-akan menginjak-injak anak Allah di muka umum. Dan bila orang seperti itu hendak bertobat, dia seolah-olah menyuruh Yesus, salibkanlah dirimu sekali lagi bagiku, supaya engkau menebus dosa-dosa yang aku perbuat selama meninggalkan engkau. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, kalau kita sudah pernah mengecap Kristus dan segala kemurahan hati Kristus yang luar biasa itu, artinya kita sudah bertemu dengan Allah di dalam Kristus. Maka tatkala kita meninggalkan Allah itu, artinya kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, yaitu kehidupan yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah bukan karena usaha kita, tetapi karena inisiatif Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami Allah dan pekerjaan Roh Kudus, kemudian kita meninggalkan hidup yang lama dan hidup di dalam Dia, kemudian sampai pada titik kita meninggalkan kehidupan baru kita dan kembali kepada kehidupan lama kita, maka kan kemungkinan prosesnya harus diulang kan? Prosesnya kan kita ini diinsyafkan oleh Roh Kudus, kemudian kita mengecap firman-Nya, kemudian kita menikmati keselamatan lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Baru kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalau kita sudah pernah mengalami itu, masa kita ulang lagi, kita tinggalkan kehidupan kita yang baru, masuk lagi kehidupan yang lama?
Berarti kita mau supaya prosesnya diulang-ulang terus. Kan tidak mungkin. Sebab korban Kristus itu sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Dan sekali untuk semua orang. Jadi bukan soal apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Keselamatan saya rasa tidak bisa hilang. Sebab keselamatan adalah Kristus itu sendiri. Yang bisa hilang adalah kita menjauh. Yang bisa terjadi adalah, maksud saya, kita yang menjauh dari keselamatan itu, sang keselamatan itu, sang Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan katakan, orang yang sudah pernah ketemu Allah, kemudian dia murtad, entah karena apapun itu, akhirnya meninggalkan Kristus dan kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang tidak mengenal Kristus, seolah-olah seperti itu ya, maka tidak mungkin lagi diperbaharui dengan korban seperti pertama dia menerima Yesus. Sebab korban yang menyelamatkan dia di awal adalah korban kematian Kristus. Makanya ketika orang murtad terus dia kembali lagi kepada Kristus, itu seolah-olah seperti firman Tuhan katakan, Tuhan, tolong dong, salibkan dirimu sekali lagi. Seperti di awal. Gitu kan? Jadi, seolah mengatakan bahwa Yesus memang disalib, ya pantas memang dia disalib. Kan begitu. Padahal kan sebenarnya yang terjadi adalah kita mengakui bahwa Yesus mati di salib itu tidak pantas. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena kita yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah, dia mau mati buat kita. Ya kan? Tetapi kalau kita murtad, kita seperti menyetujui dan menyepakati bahwa memang Yesus itu pantas disalib. Begitu. Kita mensepakati bahwa memang Yesus itu harus mati karena dia pantas dihukum, kan begitu. Nah, ketika kita murtad, maka itulah yang sebenarnya kita lakukan. Kita menyuruh lagi Yesus menyalibkan dirinya lagi untuk menyelamatkan kita. Tapi lepas dari semua itu, di akhir ini karena waktu yang terbatas, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa dengan sengaja setelah kita menerima pengetahuan tentang firman, kebenaran. Ya kan? Sebab dosa ketika kita melanggar kebenaran itu adalah dosa yang tidak bisa ditebus dengan korban-korban. Kemungkinan hanya dengan darah kita, gitu ya. Setelah kita mengerti kebenaran ya, maksudnya. Orang Kristen perlu menguji diri dan membuktikan dirinya seperti yang disebutkan di 2 Korintus 13 ayat 5. Saya akan bacakan 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya, orang yang murtad di pasal yang ke-6 surat Ibrani itu adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Orang-orang yang tidak tahan uji. Mengapa seseorang bisa tidak tahan uji? Karena dia belum mengenal Kristus secara pribadi dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua, karena dia masih belum meninggalkan kehidupan yang lama dan dia belum menanggalkan semua nikmatnya dosa-dosa sebelum mengenal Kristus. Saya percaya ketika kita mengenal Kristus, maka semua dosa-dosa itu tidak ada nikmatnya sama sekali. Sama seperti Rasul Paulus katakan, bahwa apa yang dahulu menjadi kebanggaan buat aku,
itu kuanggap sampah. Kalau bahasa aslinya disebutkan skubalon atau kotoran, ya kan? Jadi ketika saya bertemu dengan Kristus, maka semua yang di belakangku sebelum aku mengenal Kristus itu adalah kotoran. Tidak ada artinya. Jadi, kalau kita sudah bertemu dengan Kristus, Allah yang mulia itu, masakan kita mau tinggalkan dia? Tapi buktinya ada kok orang yang murtad yang meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena kemungkinan dia tidak tahan uji. Bagaimana seorang dapat tahan uji dan bertahan? Ya, dengan firman Tuhan, dengan terus mengingat dan melakukan firman Tuhan. Makin serupa dengan Kristus setiap hari. Tentunya semakin serupa dengan Kristus, ya harus hidup seperti Kristus hidup. Menanggalkan daging, menanggalkan pikiran-pikiran duniawi, tetapi sekarang kita harus hidup di dalam roh. Jadi saya percaya orang yang mengenal Kristus, orang yang punya relasi dengan Kristus, maka dia akan percaya dan mengandalkan Kristus. Di pasal 10 surat Ibrani katakan banyak orang yang mengalami aniaya karena Kristus, karena Injil. Di pasal yang ke-6 dikatakan, hati-hati jangan sampai murtad. Sebab kalau kamu sudah ketemu Kristus dan kamu murtad, maka tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk kembali seperti sedia kala. Dan sepertinya mungkin itulah firman Tuhan yang sudah jadi ketetapan. Banyak orang yang sudah pernah mengenal Kristus, dan ketika dia murtad dan meninggalkan Kristus, tampaknya semua kebenaran firman Tuhan itu sudah tidak lagi bisa mencerahkan dirinya, sehingga dia sibuk menghina kekristenan, sibuk memutarbalikkan dan mencemooh ajaran Kristus, dan tampaknya memang sulit untuk dibaharui seperti itu. Dan ya tentu di akhir dikatakan bahwa percaya Kristus harus bergerak kepada kelahiran baru, sehingga menjadi sejati oleh kelahiran baru itu. Sebab orang yang percaya atau orang yang sejati ya di dalam Kristus akan sama seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya jaminan keselamatan ini memang betul, tetapi kan ada syaratnya tadi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya seorang Kristen sejati, seorang pengikut Kristus sejati yang tidak akan murtad adalah orang yang mendengarkan suara gembalanya, yaitu suara Kristus. Jadi yang membuat kita kuat adalah terus mendengarkan suara Kristus dan menguji diri kita setiap hari. Adakah Kristus di dalam hati kita? Tatkala kita menguji diri kita setiap hari, maka kita akan semakin tahan uji. Kita akan semakin kuat, semakin ditanggalkan kedagingan kita, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi waktunya sudah melebihi batas, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan dalam tugas kali ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan buat Omar Bun kiranya bisa memberikan masukan dan tentunya bisa mengarahkan lagi kepada kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih.
Saya Janiabis Tolombanua. Shalom.